Apa gelar? Apa panggilannya? Kalau laki-laki ia digelar dengan gelar almarhum. Dan kalau perempuan ia digelar dengan gelar almarhumah. Almarhum artinya orang laki-laki yang mendapat rahmat. Dan almarhumah artinya orang perempuan atau orang wanita yang mendapat rahmat. Ini gelar. Gelar ini datangnya dari Allah. Allah yang memberi. Kalau kebetulan ada kawan baik, atau umpama sebelum ini memang dia orang baik-baik, lebih-lebih lagi misalnya dia seorang yang mempunyai kuasa, memegang kendali pemerintahan. Selama hidupnya memang dia mengukir nama begitu indah. Dipuji oleh semua orang karena kebaikan-kebaikannya. Lantas orang pun mengatakan almarhum, almarhumah. Gelar itu bukan dari manusia. Allah sendiri telah menggelari dia. Para malaikat telah menyebut-nyebut dengan nama yang sama. Ditambah pula manusia semua mengatakan almarhum, almarhum. Kenalah pada orangnya. Tepatlah memang dia orangnya. Tapi bukan karena dia kebetulan berpangkat. Bukan pula karena kebetulan dia punya ramai banyak kawan dan kenalan. Bukan. Memang dia baik. Dia seorang mukmin. Alangkah beruntungnya orang mukmin ini. Semua orang, seluruh makhluk, para malaikat mendoakannya. Dan semua orang, para malaikat, seluruh makhluk mengatakannya almarhum, almarhum, almarhumah, almarhumah. Orang yang mendapat rahmat, orang yang mendapat rahmat. Ini adalah ijazah. Ijazah yang telah diukirnya sendiri. Hasil tulisan tangannya, hasil karyanya, bukan dari menjiplak, meniru, atau fotostat, fotokopi kepunyaan orang, bukan. Ketika hidupnya ia telah melalui sebuah rentang. Dari semua rentang kehidupan yang telah dilalui penuh dengan onak dan duri. Ujian demi ujian. Dilaluinya. Di penghujung ujian. Akhir dari peperiksaan. Ujian akhir yang ditempuh dan dilalui itu. Dengan sejumlah mata pelajaran yang diujikan kepadanya. Dan dia dinyatakan lulus. Diuji dengan sedikit kemiskinan, si mukmin lulus. Diuji dengan kekayaan, dan si mukmin itu juga lulus. Diuji dengan sedikit rasa sakit, dia juga lulus. Diuji dengan kesehatan, dan dia juga lulus. Ketika diuji dengan kemiskinan, dia sabar. Ketika diuji dengan kekayaan, dia pun bersyukur. Diuji dengan penyakit, dia redha. Diuji dengan kesehatan. Dipergunakan kesehatan itu untuk menambah bakti dan amal solehnya. Lulus. Karena lulus ujian, Allah nyatakan pemberian ijazah itu, dan ijazah itu telah diterimanya. Almarhum, almarhumah. Itu kalau seorang yang mati semasa hidupnya, ketika umurnya, sepanjang usianya dipergunakan untuk iman. Kerja-kerja iman dilakukannya dengan penuh tekun.
yang akan memupuk dan membawa kesadaran dan peningkatan imannya diusahakan begitu rupa. Pantang saja menyebut hal-hal yang berbau-bau iman. Kerja-kerja yang berbau-bau iman, yang ada kaitannya soal iman-iman itu. Apa saja ya. Karena bagi seorang mukmin, semua pekerjaan itu akan membawa kepada amal ibadahnya kepada Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu, tuan-tuan dan puan-puan, saudara-saudaraku, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Lantas semua orangkah setiap kali mati berhak untuk mendapat gelar almarhum dan almarhumah? Ini persoalannya. Persoalan. Semua orangkah? Semua orangkah setiap ada orang mati, mereka semua adalah almarhum, almarhumah? Ya, kalau memang orang menggelari begitu, menyebutnya seperti itu, siapa yang mau melarang ya? Tapi jangan lupa, barangkali itu adat. Karena rasa tidak enak, karena segan. Kebetulan yang mati tetangga sebelah rumah, jiran dan kawan baik, apalagi yang mati seorang pemimpin, seorang yang memang mempunyai nama, orang kenamaan, orang kaya, dia mati. Tetap jugalah kawan-kawan dan semua orang mengatakan dia almarhum, almarhum. Benarkah itu? Rasul menyebut dalam hadis itu, Al-Abdul Fajir. Al-Abdul Fajir. Seorang hamba yang mendurhaka. Durhaka. Tadi mukmin. Al-Abdul Fajir, seorang hamba yang fajir. Fajir artinya mendurhaka, maksiat. Orang yang senantiasa berdosa dan bergelumang dan melakukan kesalahan-kesalahan. Dosa-dosa. Itu namanya fajir. Al-Abdul Fajir. Yastarihu milhul bilad wal ibad wasyajar waddawab. Seorang hamba yang fajr itu, kalau dia mati, kematiannya membuat yang lain, yang ditinggalkan, yang beristirahat. Beristirahatlah dari kematiannya kampung tempat dia tinggal, negeri tempat dia tinggal, bumi tempat dia tinggal. Beristirahatlah dari kematiannya semua manusia yang tinggal. Beristirahatlah dari kematiannya segala tanaman dan tumbuh-tumbuhan yang tinggal. Dan beristirahatlah dari kematiannya segala makhluk dan hewan melata yang tinggal. Semuanya beristirahat. Beristirahat dari kematiannya. Sejak pada hari si Fajar itu mati, sejak pada hari si Fajar itu dikuburkan, dimakamkan, berarti menjadikan semua yang ada di muka bumi ini beristirahat karenanya. Bumi tempat dia tinggal, negeri tempat dia tinggal, kampung tempat dia tinggal, istirahat, syukur. Mulai hari ini kita tidak lagi dipijak-pijak oleh kaki si Fajar itu. Istirahat. Tidak menjadi lalu lintas si Fajar itu. Istirahat. Rupanya si bumi, kampung dan negeri tempat dia tinggal selama ini sudah resah. Resah. Bumi ini sendiri 70 kali sehari mengutuk dan melaknati kaki-kaki si Fajar yang kotor,
berkubang dengan kubangan dosa, dengan lumpur maksiat, dengan noda-noda kefasikan dan kezaliman. Mati si fajir, maka bergembira dan beristirahatlah bumi dari kefajirannya. Karena si fajir ini ketika hidupnya di dunia, tidak lain kerjanya hanya membuat kerusakan, keonaran, huru-hara, pertumpahan darah, dosa demi dosa, judinya, zinanya, mabuk-mabuknya. Maka bumi menjadi saksi atas segala kedurjanaan si fajir tadi. Dan bumi merasa lega selega-leganya, lapang selapang-lapangnya. Istirahatlah dari kefajirannya. Hanya bumi sajakah? Tidak. Wal ibad, dan semua manusia. Segala yang namanya kawan, tetangga, jiran, dan semua rakan handai. Mungkin bahkan anak-anak dan istri-istrinya pun istirahat. Mungkin ya. Mungkin. Kebetulan dia seorang suami atau bapak yang garang, yang suka menempeleng, menyepak, menerajang. Kerjanya cuma marah saja umpamanya ya umpamanya. Sehingga istrinya pun tertekan dengan perilaku suami yang seperti itu. Anak-anak pun tidak dekat dengan ayahnya karena ayahnya memang kasar orangnya. Tukang pukul, ya. Orangnya memang kasar. Barangkali pada hari dimakamkan, pada hari kematian si ayah, kelihatan juga anaknya sedih, menangis, istrinya menangis, barangkali. Tapi itu hanya tangisan di luar saja. Hatinya syukur dia mati. Syukur dia mati. Ya. Apalagi tetangga dan jiran-jirannya. Oh, syukur betul. Syukur orang yang tajam mulutnya, berbisa lidahnya, yang kalau ngomong, kalau bercakap selalu saja menyakiti orang. Si pengumpat, si penggunjing, si pemfitnah mati. Syukur. Istirahatlah segala teman-teman, rakan-rakan, jiran-jiran dari kematian. Al-ibad. Istirahat dari kematian. Bukan sekedar kampung halaman negeri tempat dia tinggal, bumi yang dipijak, kawan dan rakan. Bahkan kata Nabi, wasyajar, semua tumbuh-tumbuhan, semua kayu-kayuan, semua jenis tanaman yang tumbuh di muka bumi ini, beristirahatlah dari kematiannya. Dan waddawab, semua makhluk dan hewan melata di muka bumi ini beristirahat dari kematian si fajir. Istirahat.